Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim SMA Negeri 1 Bandar bersama saya Winda Purnamasari selaku pembicara pertama yang akan memberikan argumen berdasarkan landasan filosofis dan aspek yang terdampak. Berikutnya ada Fadila Ibnu Dean selaku pembicara kedua yang akan memberikan landasan secara yuridis. Pembicara ketiga, Risma Hayani yang akan memberikan argumen berdasarkan landasan sosiologis yang akan dielaborasi secara komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, mosi pada perdebatan kali ini adalah apakah kita benar-benar melarang penggunaan plastik sekali pakai? Dalam mosi kali ini kami menyatakan kami menentang ataupun kontra dengan didasari 3 pandangan argumen utama tadi. Dewan Juri yang budiman, adapun hal yang melatar belakangnya mosi perdebatan kali ini. Sampah plastik merupakan masalah yang sudah berlalu dan tidak menemukan titik terang. Kita semua sepakat bahwa plastik sekali pakai berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Plastik sekali pakai mengacu pada produk-produk plastik yang dirancang untuk digunakan sekali pakai sebelum dibuang. Menurut data SIPSN, timur sampah Indonesia pada tahun 2023 mencapai 69,9 juta ton. Namun dapat kita katakan memang bahwasanya plastik telah menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari dan ekonomi global. Dengan mempertimbangkan hal ini, larangan total perlu dikaji secara matang, mengingat tidak semua sekitar siap atau mampu beralih dengan cepat ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Lex for visit, non-res visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Kita perlu melihat aspek yang akan terutama jika pelarangan penggunaan sampah plastik benar-benar dilakukan dalam skala nasional dengan 2 poin, yaitu yang pertama, industri plastik dan sektor yang terkait dengan produksi serta distribusi plastik akan mengalami pukulan berat jika ada larangan total. Larangan total akan secara langsung menghilangkan sumber utama pendapatan bagi perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga tidak akan bertahan dan akan terpaksa menutup operasinya. Keberlanjutan masalah ini tidak hanya akan berdampak pada produsen plastik, tetapi juga pada rantai pasokan bahan dan jasa terkait seperti UKM makanan dan minuman yang memanfaatkan produksi plastik. Selain itu, industri plastik menjadi salah satu industri yang memiliki banyak pelaku di dalamnya. Menurut data BPS, pada tahun 2015, jumlah penyerapan tenaga kerja dalam industri plastik mencapai 177.300. Ini sudah ada peningkatan jumlah tenaga yang serap, semakin meningkat tiap tahun. Industri plastik menyediakan ribuan lapangan kerja di Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita siap menanggung resiko terjadinya PHK besar-besaran? Yang mana akan berdampak pada kesejahteraan sosial dan keseimbangan tatanan ekonomi dan dapat menimbulkan banyak masalah-masalah baru. Poin kedua, plastik memiliki peran penting dalam kehidupan dan medis. Plastik sekali pakai telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Di sektor medis, plastik digunakan untuk alat-alat vital seperti jarum suntik, infus, sarung tangan sekali pakai, dan kantong darah. Plastik ini memastikan bahwa alat ini tidak terkontaminasi selama proses produksi, distribusi, dan penggunaan sehingga melindungi pasien dari resiko-resiko infeksi. Larangan total akan berdampak pada sektor kesehatan karena tidak ada pengganti yang cukup efektif untuk memastikan sterilitas dan keamanan pasien. Penggantian plastik dengan bahan lain belum bisa menjamin sterilitas yang sama. Hal ini akan memiliki dampak besar terhadap aspek sosial dan medis, di mana pelayanan medis akan terganggu dan parahnya mengancam keberlangsungan hidup atau nyawa pasien. Dan realitanya hingga saat ini belum ada solusi efektif yang mampu mencegah permasalahan plastik sekali pakai. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari pembicara kedua dari tim oposisi akan membahas lebih dalam lagi. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, saya Fadila Ibnu Dean sebagai pembicara kedua akan menyampaikan statement analisis yuridis. Hukum bertindak sebagai regulasi yang mengatur apa saja yang menjadi hak, kewajiban, serta larangan. Salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dengan banyaknya angka serapan tenaga kerja dalam industri plastik, serta masih bergantungnya sektor UMKM maupun medis, kita tentunya tidak boleh sembarangan untuk langsung melarang penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini akan melanggar hak asasi manusia yang kami maksud di sini apabila pelarangan total menyebabkan aspek yang terdampak mengalami kebangkrutan, bahkan tutup dan berimbas pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 27 Ayat 2, tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tentunya dengan ini perlu adanya upaya untuk menimbang kembali apabila kita benar-benar ingin melarang total penggunaan plastik pada skala nasional. Jika pelarangan total ini masih akan dilakukan, maka sama halnya kita seperti membakar tikus dalam gudang, namun yang dibakar adalah gudangnya sekaligus. Untuk itu, kita juga perlu memperhatikan respon masyarakat atas pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 2008 Pasal 11 Ayat 2 Poin B, setiap orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Pasal tersebut memberikan hak pada setiap orang dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan sampah, yang termasuk dalam hal ini adalah pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Agar selanjutnya masyarakat sebagai konsumen, pekerja, dan produsen yang memanfaatkan plastik sekali pakai dalam kehidupannya untuk tidak merasa dirugikan. Dewan juri yang terhormat, dalam mosi kali ini kita perlu memperhatikan dan menimbang sekali lagi agar produk hukum yang dihasilkan tepat dan tidak serta-merta langsung melarang penggunaan plastik sekali pakai secara total. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku pembicara kedua. Selanjutnya, landasan secara sosiologis dan komprehensif akan dilakukan oleh pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Risma Hayani sebagai pembicara ketiga di tim oposisi. Memiliki tugas untuk merangkum argumen serta memaparkan solusi terbaik yang kami tawarkan dengan mosi, haruskah kita benar-benar melarang penggunaan barang-barang plastik sekali pakai? Berdasarkan seluruh argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara 1 dan 2, jika benar-benar diberlakukannya larangan penggunaan barang-barang plastik sekali pakai, perlu diketahui bahwa larangan tersebut akan menimbulkan dampak pada beberapa aspek tertentu, yaitu poin pertama, sektor ekonomi industri. Industri plastik akan mengalami kebangkrutan massal serta terjadi PHK besar-besaran terhadap tenaga kerja yang ada pada industri tersebut karena produksi serta distribusi diberhentikan. Poin kedua yaitu sektor medis atau kesehatan terlibat sebagai penyumbang sampah seperti barang medis yang selalu sekali pakai. Larangan total dampak tidak ada pengganti yang cukup efektif untuk memastikan sterilitas untuk keamanan pasien. 3. Larangan total mungkin mengalihkan produksi ke bahan lain yang belum tentu lebih ramah lingkungan, serta dapat menjadikan proses produksi lebih kompleks sehingga membutuhkan infrastruktur yang lebih memadai. 4. Dapat munculnya masalah-masalah baru yang timbul, seperti masyarakat yang juga kontra terhadap larangan total tersebut. Data yang telah saya kumpulkan menunjukkan bahwa permasalahan ini jauh lebih kompleks daripada sekedar melarang. Dalam 1 tahun, Kanada dapat menghasilkan sampai 43.000 ton sampah plastik sekali pakai. Hanya 8% dari plastik yang kita buang yang didaur ulang, kata Menteri Kesehatan Federal Kanada Jean-Yves Duclos. Maka dari itu, solusi yang kami tawarkan sebagai tim kontra bahwa perlu adanya himbauan seperti pada pasal 12 nomor 18 tahun 2008 atas penggunaan barang-barang plastik sekali pakai, serta melalui edukasi mendalam kepada masyarakat dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Selain itu, pengurangan memberikan waktu bagi produsen dan konsumen untuk beradaptasi dengan perubahan. Kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara. Dengan argumen dari tim kami yang telah disampaikan ulang, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya larangan atas penggunaan plastik sekali pakai tersebut berdampak pada bidang industri, ekonomi, serta infrastruktur, bahkan sosial, dan sampai sekarang belum ada solusi berskala nasional yang efektif untuk diimplementasikan. Selain itu, mengalihkan produksi ke bahan lain juga belum tentu mendapatkan hasil produk yang lebih ramah lingkungan. Lantas, solusi yang dapat kita ambil adalah penerapan dari pasal 12 nomor 18 2008 serta edukasi mengenai 3R secara eksplisit kepada masyarakat luas. Terima kasih. Sekian penyampaian dari kami sebagai tim oposisi.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.